Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari Angkatan 1 Kelompok 1 ingin menjelaskan bagaimana penerapan Smart City di Indonesia. Sebelumnya kita mulai perkenalan dulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Wulandari, jabatan calon rescuer pemula, asal dari Kantor Pencarian Pertolongan Manado. Boleh dilanjut? Baik, perkenalkan nama saya Johan Megaratel Banua, jabatan calon rescuer pemula, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Nias. Terima kasih Mas Johan. Siap, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Geri Rahatlan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, jabatan calon rescuer pemula. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Geri. Sama-sama Mbak. Perkenalkan, nama saya Kris Mandau Mahuri, jabatan calon rescuer pemula, unit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kris. Perkenalkan, nama saya Kevin Rafael Sebayang, jabatan calon rescuer pemula, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Nias. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perkenalannya teman-teman. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa sih Smart City itu. Ya, Smart City itu adalah sebuah konsep sistem perkotaan yang membantu masyarakat di dalamnya untuk mengelola sumber daya yang telah ada sebelumnya. Konsep tersebut juga berfungsi untuk membuat para masyarakat hidup nyaman dengan mendapatkan informasi mengenai kejadian-kejadian tak terduga dan solusi terkait kejadian yang akan terjadi. Intinya, Smart City adalah konsep yang modern, tertata, dan menyenangkan tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Nah, ternyata di Indonesia juga telah menerapkan sistem Smart City pada beberapa kota besar. Contohnya ada kota Surabaya, CTV. Nah, ternyata beberapa kota besar di Indonesia juga telah menerapkan sistem Smart City. Contohnya kota Surabaya. Untuk meminimalisir kemacetan, kota Surabaya menciptakan inovasi yaitu menerapkan sistem traffic light yang bisa diatur dengan CCTV, serta integrated traffic system management yang berlaku untuk antrean yang panjang di depan lampu lalu lintas. Lampu tersebut akan berwarna merah dalam waktu yang singkat ketika antrean sudah terlalu panjang. Itulah salah satu penerapan mengenai Smart City di Kota Surabaya. Selanjutnya ada kota apa lagi nih yang menerapkan konsep Smart City? Kalau menurut Mas Kevin? Ya, kalau menurut saya, kota yang menerapkan Smart City adalah kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan beberapa tempat di Yogyakarta belum teraliri listrik. Namun, masalah ini bukan disebabkan dari pasokan listrik yang belum terpenuhi. Namun, masalah jaringan ini disebabkan oleh jaringan yang belum menembus daerah tersebut. Di daerah istimewa Yogyakarta memakai sistem kelistrikan melalui smart grid yang mengatur penggunaan pembangkit listrik dengan energi baru dan energi fosil. Pembangkit tersebut perlu diatur karena tidak selamanya bisa terus beroperasi. Perlu disanggah pembangkit fosil. Selain itu, di sisi Menurut Mas Kevin, kota apa lagi di Indonesia yang menerapkan konsep Smart City? Ya, menurut saya, kota yang menerapkan konsep Smart City berikut ini adalah Yogyakarta. Yogyakarta menerapkan
konsep Smart City dikarenakan ada beberapa tempat di Yogyakarta yang belum teraliri listrik. Bukan karena pasokan listrik yang belum terpenuhi, namun masalah jaringan yang belum menembus wilayah tersebut. PLN terus berupaya agar daerah-daerah tersebut ke depan bisa teraliri listrik. Upaya yang diterapkan oleh PLN adalah menggunakan smart grid yang mengatur penggunaan pembangkit listrik dengan energi baru, terbarukan atau EBT, dan energi fosil. Pembangkit tersebut perlu diatur karena tidak selamanya EBT bisa terus beroperasi. Perlu disanggah pembangkit fosil. Selain itu, di sisi pelanggan, melalui smart grid, juga bisa mengatur menggunakan listrik secara otomatis, sesuai dengan kebutuhan. Sehingga bisa tercipta penghematan listrik. Pemanfaatan listrik seefisien mungkin didukung dengan peralatan cerdas, smart meters, digital infrastruktur, dan smart device. Sekian penjabaran dari saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kevin. Selanjutnya kita beralih ke Mas Krisman. Gimana nih Mas Krisman? Menurut Mas? Baik. Untuk Jakarta sendiri, Jakarta Smart City merupakan salah satu BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah di bawah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdiri sejak akhir tahun 2015, Jakarta Smart City atau JSC diprakarsai untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi demi memaksimalkan pelayanan publik di Jakarta. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Jakarta Smart City sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan menjadi kota dengan pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia. Jakarta menghadapi berbagai macam tantangan. Kian lama, Jakarta yang berdaulat sebagai kota metropolitan membutuhkan solusi yang efektif dan efisien untuk pemakmuran seluruh warga Jakarta. Meski beberapa masalah telah teratasi dan tantangan zaman telah terjawab, Jakarta masih membutuhkan perbaikan dan selalu ada ruang berkembang lebih baik lagi. Dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi demi memaksimalkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Jakarta Smart City mengadopsi konsep kota pintar dengan menerapkan 6 indikator, yaitu yang pertama, smart governance, yang kedua, smart economy, yang ketiga, smart environment, yang keempat, smart people, yang kelima, smart mobility, yang keenam, smart living. Baik, saya kira sekian dan terima kasih. Bisa dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Kris. Mas Geri nih, menurut Mas Geri, kota apa lagi yang menerapkan konsep Smart City di Indonesia? Smart City adalah definisi kota yang cerdas, yaitu cerdas sistem manajemennya, cerdas warganya, dan juga cerdas pemerintahan kotanya. Salah satunya adalah Kota Bandung. Adalah kota yang berfungsi secara maksimal dalam mengelola berbagai sumber daya kota secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan problematika kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan, di mana teknologi menjadi pendorong terciptanya solusi tersebut. Ditopang dengan infrastruktur yang kuat dan sumber daya yang siap untuk memberikan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya menuju kota Bandung yang nyaman dan dicintai. Salah satu bentuk pelayanan publik yang digadangkan pemerintah Bandung yaitu pelayanan pajak melalui online, di mana masyarakat dipermudah karena memiliki pelayanan melalui online dan tidak harus langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun mobil yang mereka miliki. Itu sangat mempermudah dan mempercepat proses kegiatan layanan yang ada di
pemerintahan Kota Bandung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gary. Selanjutnya, yang terakhir dari Mas Johan nih. Kalau dari Mas Johan Indonesia yang telah menerapkan sistem Smart City apa nih? Kalau menurut saya mengambil contoh Kota Makassar. Kota Makassar ini memiliki konsep Smart City yang dikembangkan secara spesifik dengan tetap mengakomodasi kearifan budaya lokal untuk mewujudkan Makassar sebagai kota yang cerdas dengan dukungan teknologi digital. Peningkatan penggunaan teknologi informasi sekaligus sebagai kesiapan dalam memasuki era revolusi industri 4.0. Di antaranya pemanfaatan teknologi yang lebih modern berbasis internet atau IoT untuk mendukung berbagai layanan masyarakat melalui berbagai aplikasi sumber Smart City. Bahkan di Makassar juga mulai mengimplementasikan sistem aplikasi dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan atau yang sering disebut artificial intelligence atau AI dan big data. Nah, untuk optimalisasi implementasi Smart City di Makassar, Pemkot Makassar sudah mengoperasikan Operation Room sebagai pusat kendali dan pemantauan digital Kota Makassar untuk memberikan kenyamanan kepada warga dan kehidupan yang lebih berkualitas. Makassar sendiri juga telah menemukan solusi untuk memantau kemacetan dan sistem pembayaran parkir secara online. Nah, ini sangat memudahkan Makassar untuk memantau daerah-daerah mana saja yang mengalami kemacetan. Dan Kota Makassar juga sudah memiliki Makassar Smart Card yang berfungsi untuk mengatur pemerintahan dan pembayaran serta perizinan dalam pemerintahan. Ya, sekian pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Johan. Ya. Nah, ternyata Indonesia juga sudah menerapkan sistem Smart City di beberapa kota besar. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Saya rasa cukup, Mbak. Baik, kalau tidak kita akhiri saja diskusi kita pada hari ini. Baik, kalau tidak ada tambahan, kita akhiri saja diskusi kita pada hari ini. Semoga konsep penerapan Smart City di beberapa kota tadi bisa diterapkan di seluruh kota di Indonesia. Akhir kata dari kita. Apik Nikam Jagat Samagram. Sudah nih. Tepuk tangan. Yeay. Oke.